Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dari kelas reguler siang Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dan dakwah ulama. Pedagang Muslim membawa Islam ke pesisir Indonesia, sementara ulama seperti Wali Songo menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Islam berkembang pesat di berbagai wilayah dan berdirinya Kesultanan Islam pada abad ke-15 hingga ke-16 memperkuat posisi Islam di Indonesia, menjadikannya agama mayoritas hingga saat ini. Asal-usul masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dan dakwah ulama. Pedagang Muslim dari India, Persia, dan Arab memperkenalkan Islam ke pesisir Indonesia seperti di Aceh dengan mendirikan kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Ulama juga menyebarkan Islam dengan pendekatan damai yang sesuai dengan budaya lokal sehingga Islam dapat diterima dan berkembang pesat di Indonesia hingga menjadi agama mayoritas hingga saat ini. Peran pedagang dan ulama. Pedagang dan ulama memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim dari India, Arab, dan dari Persia membawa Islam melalui jalur perdagangan dengan memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat pesisir. Sementara itu, ulama yang datang dari Timur Tengah dan India mengajarkan Islam dengan pendekatan yang damai serta menyesuaikan dengan budaya lokal seperti yang dilakukan oleh para wali songo di Jawa. Melalui kedua jalur ini, Islam diterima secara luas di Indonesia. Proses akulturasi budaya. Proses akulturasi budaya dalam penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui interaksi harmonis antara ajaran Islam dan budaya lokal. Islam masuk dengan mengadaptasi elemen-elemen budaya Indonesia seperti dalam seni, arsitektur, bahasa, dan adat istiadat. Masjid-masjid di Indonesia menggabungkan desain Islam dengan tradisi lokal dan bahasa Indonesia menyerap cukup banyak kosakata dari bahasa Arab. Selanjutnya, peran kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak memiliki peran besar dalam penyebaran Islam. Melalui kekuasaan politik dan perdagangan, kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat dakwah yang memperkenalkan Islam ke masyarakat. Para sultan dan ulama aktif berdakwah dan mendirikan pusat pendidikan Islam, mempercepat proses Islamisasi di Nusantara. Dengan dukungan kerajaan, Islam berkembang dengan pesat di Indonesia. Dinamika Islam di era kolonial. Pada era kolonial, Islam di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Meskipun pemerintah Belanda berusaha membatasi pengaruh Islam di Indonesia serta mengontrol kegiatan keagamaan, Islam tetap dapat berkembang dengan pesat, terutama melalui organisasi seperti Muhammadiyah yang mendorong reformasi dalam pendidikan dan praktek keagamaan, serta Nahdlatul Ulama atau NU yang mempertahankan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, ulama dan organisasi Islam juga berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme, menjadikan Islam sebagai kekuatan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi saya mengenai sejarah Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.